Model pembelajaran terpadu 3DIT. Apa itu model 3DIT? Model 3DIT ini berfokus pada metakurikulum yang menggantikan atau memotong inti dari konten materi pelajaran. Seperti apa bentuk model 3DIT? Model 3DIT diibaratkan sebagai kaca pembesar, yang berarti kecakapan hidup yang memperbesar semua konten melalui pendekatan kurikulum. Seperti apa kedengarannya? Sebagai standar, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, pengorganisasian grafis, atau beberapa kecerdasan dimasukkan ke dalam konten. Guru mengajukan pertanyaan yang sesuai, seperti, bagaimana menurut Anda? Keterampilan berpikir apa yang menurut Anda paling membantu? Seberapa baik kelompok Anda bekerja hari ini? Apakah Anda telah menggunakan kecerdasan musik Anda hari ini? Kelebihan model pembelajaran terpadu 3DIT. Yang pertama, kesadaran dan pengendalian keterampilan dan strategi berpikir dan belajar yang melampaui isi materi pelajaran. Yang kedua, konten tetap murni untuk setiap disiplin ilmu. Yang ketiga, guru menekankan pada perilaku metakognitif agar siswa belajar tentang bagaimana mereka belajar. Yang keempat, setiap disiplin ilmu ditingkatkan dengan menunjang kecakapan hidup. Kekurangan model pembelajaran terpadu 3DIT. Yang pertama, perlunya menambahkan kurikulum lain seperti kurikulum pemikiran atau keterampilan sosial. Yang kedua, koneksi konten di seluruh area subjek tidak dibahas secara eksplisit. Yang ketiga, hubungan antara dan di antara materi konten subjek tidak perlu ditekankan. Yang keempat, guru membutuhkan pemahaman tentang keterampilan dan strategi tersebut. Kapan model ini bermanfaat? Model ini berguna dalam mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum pemikiran dan keterampilan sosial menjadi fokus daerah dan layak digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi materi pelajaran secara intens. Bagaimana mengintegrasikan model ini? Guru bekerja sebagai tim lintas disiplin ilmu. Para guru bertemu untuk menghasilkan daftar kecakapan hidup yang diharapkan. Setelah kecakapan hidup digambarkan, guru memilih satu kecakapan untuk difokuskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian, mereka membangun keterampilan tersebut ke dalam pelajaran mereka dan mencari momen yang tepat untuk memasukkan keterampilan tersebut ke dalam bidang mata pelajaran yang berbeda. Para guru bertemu secara berkala untuk membahas dampak 3DIT di kelas yang berbeda. Selain itu, guru dapat mencoba memasukkan beberapa UTAS sekaligus, misalnya, berpikir dengan membandingkan dan membedakan, mengkomunikasikan dengan berdebat, dan menulis dengan persuasif. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu 3DIT. Yang pertama, menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan. Yang kedua, memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model ini. Yang ketiga, mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Dan yang kelima, menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Contoh penerapan model pembelajaran terpadu 3DIT dari kelas 1. Keterampilan yang diharapkan, yaitu verbal linguistik, memprediksi, dan pengurutan. Materi SBDP dengan unit tari yaitu mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Materi penjas orkes dengan unit gerak dasar yaitu mempraktikkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai irama dalam aktivitas gerak berirama. Materi bahasa Indonesia dengan unit kosakata yaitu menentukan kosakata tentang anggota tubuh, panca indera, dan perawatannya melalui teks pendek dan eksplorasi lingkungan. Materi matematika dengan unit pola bilangan yaitu
memprediksi dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, dan gerakan. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kabar kalian baik-baik saja tentunya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir, anak-anak? Oh, hadir semua ya. Baiklah, setelah ini akan kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, apakah anak-anak mengetahui lagu tentang menanam jagung? Nah, pasti sudah ada yang mengetahui. Nah, setelah ini Bapak akan memutarkan musik menanam jagung. Marilah anak-anak mengikuti ya. Marilah berdiri anak-anak. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai gerakan tari, gerakan lokomotor, dan gerakan non-lokomotor. Nah, kemudian kalian akan menonton video tari. Setelah menonton video tersebut, anak-anak akan diminta untuk mengerjakan di LKPD yang akan Bapak berikan. Baik anak-anak, sebelum mengerjakan LKPD, Bapak akan menjelaskan apa itu gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat, contohnya berlari, guling, dan melompat. Lalu selanjutnya gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti jalan di tempat dan memutar. Ya, baik anak-anak, sekarang anak-anak membentuk dalam kelompok sebanyak 3 hingga 4 orang. Lalu kemudian Bapak akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan bersama kelompok. Ya, baik anak-anak, LKPD yang pertama adalah menyebutkan gerakan tari yang termasuk dalam lokomotor dan non-lokomotor, lalu membuat slogan. LKPD yang kedua adalah berisi pola bilangan. Ya, baik anak-anak, setelah selesai mengerjakan, kalian akan mempresentasikan di depan kelas bersama kelompok. Terima kasih anak-anak kepada kelompok yang telah presentasi. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Ya, baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Nah, sekarang silahkan salah satu atau dua dari anak-anak mempresentasikan atau menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari saat ini. Ya, benar. Kita sudah mempelajari macam-macam gerakan tari, gerakan lokomotor, dan gerakan non-lokomotor, serta membuat slogan dan belajar pola bilangan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Sekian pertemuan pada hari ini anak-anak, dan tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.